Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iya bitaqwallahi ta'ala azza wa jalla. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya modal iman dan takwalah manusia bisa terselamatkan di dunia dan di akhirat. Hanya dengan modal iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa sadar kita bersyukur atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa bernafas, masih menghirup udara Islam. Dan alhamdulillah masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya baginda Nabi yang bisa memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhirat. Berhubung hari ini, bulan ini adalah masih bulan Maulid Nabi, maka mari kita sama-sama meningkatkan cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah dengan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kami ingatkan, dikisahkan ada seorang pemuda, ada seorang ayah yang setiap hari kerjaannya adalah bermaksiat kepada Allah. Hampir semua jenis kemaksiatan pernah dilakukan oleh seorang bapak tersebut. Pernah suatu ketika diajak oleh anaknya untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan salah satu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah perjalanan seorang bapak ini pun jatuh sakit dan pada akhirnya jatuh meninggal. Maka dengan tergaget seorang anak ini kaget melihat ayahnya. Ayahnya berubah wajahnya seperti binatang. Karena persis perlakuan dalam hidupnya seperti binatang. Kagetlah seorang anak sampai anak ini pun terpingsan. Dalam pingsannya seorang anak tersebut, hadirlah Rasulullah SAW dalam mimpinya, mengatakan, wahai anak muda, engkau tenang saja, ayah engkau adalah termasuk orang yang selamat. Maka seorang pemuda ini bertanya, wahai kenapa baginda Rasul? Karena pernah suatu ketika meskipun ayahmu adalah seorang penjahat, ayahmu penuh dengan kemaksiatan, tapi pernah satu hari, satu malam dia menangis berselawat kepadaku dengan rasa cinta kepadaku. Maka dengan berkah selawat itu aku memberkahinya dan mensyafaatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuktikan anak muda ini terbangun dari tidurnya, dari pingsannya, melihat wajah ayahnya yang berseri-seri. Ini membuktikan bahwa syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali seorang bapak ini berselawat dan penuh cinta kepada baginda Rasul, mendapatkan syafaat dan menghapus segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali hari ini khatib mengingatkan kepada kita salah satu tugas kita sebagai umat manusia yang tentu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini.
tiada lain adalah menghindari diri kita dari segala bentuk ujian dan lain sebagainya yang diberikan oleh iblis laknatullah kepada kita semua. Karena konon iblis laknatullah ini adalah seorang malaikat. Dulu sejarahnya adalah iblis yang sekarang mengganggu kita hari ini adalah seorang malaikat yang dulu bernama malaikat Azazil. Malaikat Azazil ini adalah malaikat yang paling tinggi nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Azazil ini naik dari langit pertama, naik dari langit kedua, ketiga sampai ketujuh, seluruh malaikat lain itu tunduk hormat kepada malaikat Azazil tersebut. Pada saat itu bumi saat itu dipimpin oleh dua bani, yaitu disebut dengan Bani Ban dan Bani Jan dari golongan bangsa jin. Dua bani ini terus bertikai dan berkelahi membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka protesannya malaikat Azazil kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan posisi khalifah itu diambil oleh malaikat tersebut. Maka dengan dari itu Allah Subhanahu wa taala memusnahkan dua kaum ini dan mengkosongkan khalifah di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh para malaikatnya berkumpul, termasuk malaikat Azazil yang konon paling alim tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahu kabar bahwa Allah akan membuat suatu khalifah pemimpin baru di muka bumi ini. Para malaikat ini termasuk malaikat Azil memprotes. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kenapa hendak engkau menciptakan khalifah baru lagi? Bukankah mereka itu selalu membuat kerusakan di muka bumi ini? Kenapa tidak kami saja yang menjadi khalifah di muka bumi ini? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala membalas, aku saja yang tahu apa yang tidak kalian tahu. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu khalifah di muka bumi yang baru. Inilah yang disebut nenek moyang kita, itu disebut Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dengan rasa gengsinya iblis malaikat Azazil tersebut saat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala turun perintah kepada seluruh malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada seluruh para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Seluruh para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, kecuali hanya satu malaikat yang saat itu gengsi dan sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ialah itu adalah malaikat Azazil. Karena saking gengsinya, sombongnya, padahal ilmunya sangat luar biasa. Saking tingginya ilmunya, seluruh malaikat takzim kepada malaikat Azazil tersebut. Cuman persoalannya adalah, salahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat Azazil merasa dirinya angkuh, sombong, paling mulia dan paling lain sebagainya. Pada akhirnya pada sehari itu malaikat Azazil tersebut dikutuklah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis laknatullah yang sampai hari ini eksis terus menggoda kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi pada kesimpulan pada siang hari ini, saya berpesan kepada kita semua bahwa iblis yang hari ini menggoda kita konon adalah seorang yang sangat alim, yang sangat luar biasa. Maka dari itu hanya dua modal yang bisa menyelamatkan kita sampai ke kebenarannya Allah, adalah iman dan ketakwaan. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu kita, kalau kita hanya mengandalkan alim kita, kalau kita hanya mengandalkan kekayaan kita, iblis laknatullah akan mampu menggoda kita untuk menyesatkan kita ke jalan yang salah. Jika kita adalah seorang pedagang, maka iblis akan mencoba mengganggu kita berbuat kecurangan. Jika kita adalah seorang pebisnis, kita juga akan diganggu berbuat kecurangan. Ketika kita adalah seorang guru, seorang ustadz, lain sebagainya, iblis akan mengganggu kita untuk berbuat kemaksiatan dengan rasa sombong dan angkuh kita. Kesimpulannya adalah iblis akan mengganggu kita sesuai dengan level keilmuan yang kita miliki. Semakin tinggi level keilmuan kita, maka tentu iblis yang dititipkan adalah iblis yang berlevel tinggi.
Maka itu pesan kita, mari kita jaga diri kita dari gangguan-gangguan iblis yang mencoba mengganggu kita menuju kesesatannya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini khutbah singkat yang khotib bisa sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari gangguan-gangguan yang bisa merusak kebenaran kita pada hati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum bi taqwallahi ta'ala azza wa jalla. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma ashrafna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibadika nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma suna'na nab'u laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dzunubana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu